Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Untold Story of Being a Santri. Kenalin, aku Z. Kamu lagi dengerin podcast yang akan ngebongkar habis cerita yang sangat mengenang di hati saat kita lagi mondok. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jauh-jauh dari salah satu daerah di kota Yogyakarta. Datang ke tengah hutan yang di sini akan dibangun gedung hanya untuk menghadiri podcast di tengah hutan ini. Untuk masnya silahkan perkenalan dulu, waktu dan tempat kami persilahkan. Lah, nama saya Ray, saya asli dari Dan itu banyak banget sih kenangannya sih. Jujur, aku juga punya teman yang sangat spesial sekali dari daerah itu. Nah, Mas Ari, ya, pas Mas Ari mondok, itu kenangan yang paling nggak bisa dilupakan, yang sangat terkenang dalam hati Mas Ari itu apa sih? Coba dong ceritain. ada sebuah kejadian Oh gitu. di balik layar sebuah majalah. Jadi waktu itu kan malam-malam, setengah 10 udah pada tidur. Udah pada tidur. Udah harus. Soalnya lampu di sana pakai timer. Oh gitu. Masya Jadi Allah. pas setengah 10 itu langsung otomatis mati semua. Lumayan modern lah. Lumayan modern. Kayak apa namanya? Tentara-tentara gitu lah ya. Ya gitulah. Iya. Nah, pas di sekitaran jam 12 malam itu pada kebangun. Oh, Pada lari langsung bangun tidur. Hari bangun tidur? Bangun tidur langsung lari. Oh iya, bangun tidur langsung lari ya. Pada teriak-teriak kan. Aku juga ikut bangun. Nah pas bangun ikutan lari. Oh gitu. Gak tahu kenapa. Yang penting yang lain pada lari, ikut dulu lari. Ikut pokoknya. Iya. Itu ada yang lari nabrak akuarium. Waduh. Sampai lecet kakinya. Aduh, Masya Allah. Ada yang nabrak lemari. Sampai jatuh juga. Waduh. Nah pas di bagian tangga itu kan pada desak-desakan lah. Iya. Soalnya di lantai 4. Masya Allah. Nah pas di sekitaran lantai 2 itu ada ledakan. Di lantai 2, berarti lantai 4 nih. Lantai 2, lantai 3, lantai 2, berarti di sini. Itu posisi Mas Ari dan temen masih di lantai 4 sini? Masih di teras lantai 4 malahan. Masya Allah, di terasnya. Terus. Nah tiba-tiba yang pas ada yang di posisi tangga lah mau turun, itu kan ada kantornya. Ada kantornya, ya. Nah kantornya itu yang meledak. Kantornya yang meledak itu? Ya. Masya Allah. Konslet. Bagian baterai komputer kalau. Baterai komputer, Masya Allah ya. Bisa sampai kebakaran gede gitu ya? Iya. Terus? Itu bikin satu pondok geger semua. Oh gitu? Ya. Masya Allah. Jadi hanya gara-gara konsleting di bagian baterai komputer. Ya. Itu baterai komputer yang Mas atau nggak sih yang di bagian mananya kayak mungkin kayak apa ya? Kayak semacam PC gitu. PC. Di PC-nya berarti. Ya. Berarti salah satu komponen di PC itu meledak. Ya. Oh. Gara-gara satu komponen PC itu terus mungkin menjalar gitu ya ke satu pondok gitu ya. Untung aja kantornya nggak kantor doang. Kantor doang. Berarti nggak menjalar semuanya. Hanya di kantornya aman. Itu kan kantornya temboknya pakai kayak asbes. Itu retak asbesnya. Retak asbesnya. Kacanya pecah. Masya Allah. Atapnya leleh. Berarti ledakannya termasuk kenceng dong. Kenceng lumayan. Masya Allah ya. Hanya gara-gara dari baterai yang ada di komputer itu. Ya itu. Berarti mungkin kayak komputernya nggak sengaja dihidupin terus kali gitu ya, atau kayak gimana tuh? Ada nggak mungkin pas ngecas ditinggal. Pas ngecas ditinggal. Masya Allah ya. Nah itu pelajaran buat kita semua yang lagi dengerin podcast ini ya. Jangan sekali-sekali kita tuh ninggalin apapun yang lagi dicas, apalagi dalam keadaan sepi, lagi pada tidur kan. Nah itu dia. Berarti tapi selamat semua kan Mas Ari? Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah selamat. Nggak ada korban apa ya, kayak mungkin luka-luka kayak gitu ada lah ya kayak gitu. Ada lah. Nabrak akuarium sampai pecah. Tapi pecahannya kena apa gitu nggak? Kena maksudnya badannya gitu? Enggak sih, cuman kakinya bagian tulang kering itu lecet. Sampai pulang. Iya. Masya Allah. Ya semoga untuk beliau yang lagi
Tapi udah lama tuh kejadiannya. Udah sembuh. Alhamdulillah. Ya. Ya, dengan kata lain, Mas Ari masih Allah beri keselamatan sampai kita bisa ketemu di podcast ini juga, itu udah apa ya? Karunia Allah yang sangat besar ya nggak sih? Iya. Ya, itu dia. Nah, terus tapi setelah dari itu kan ada kayak apa ya? Evaluasi kayak semisal ada nyampe damkar dateng gitu nggak maksudnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti cuman terus habis itu pada lari. Pada lari. Ada yang teriak gempa. Banyak lah kejadian itu. Ada yang sampai mau lompat dari lantai 2. Waduh. Mungkin yang mau lompat dari lantai 2 itu terinspirasi dari apa? Kisah-kisah hero-hero gitu kan. Saking paniknya gitu loh. Saking paniknya ya, Masya Allah. Dikira kayak kiamat gitu kan. Gelap-gelap pada lari. Ada yang nabrak tangga juga, tangga besi sampai jatuh. Masya Allah. Padahal itu tangga besi lumayan berat ya. Masya Allah. Saking paniknya sampai pada lari-lari kemana-kemana kayak gitulah ya. Iya. Masya Allah sih. Apalagi jalurnya cuma satu. Iya. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil itu tadi, jangan ninggalin apapun yang lagi kita cas, apalagi posisi saat itu tuh lagi malam, terus rumah sepi. Ini di pondok, apalagi kalau kita di rumah sendirian gitu, ya nggak usah sendirian lah, mungkin sama orang tua, sama siapa gitu kan. Jangan sekali-sekali ninggalin apapun yang lagi dicas, kayak gitu ya, nggak Mas Ari ya. Nah, itu cerita dari Mas Ari tadi, jujur sih, ini ya bener-bener the untold story gitu. Maksudnya mungkin ini hanya diceritakan secara mulut ke mulut gitu ya Mas Ari. Cuman di episode ini yang tentang kisah yang tak terceritakan saat kita lagi mondok, itu kita lagi ngupas habis di situ. Dan salah satu kisahnya Mas Ari ini masuk ke episode kita kali ini. Ya, big respect buat Mas Ari karena udah datang jauh-jauh dari salah satu daerah di kota Yogyakarta ini. Dan jazakumullah khairan udah terbuka buat cerita yang barusan tadi itu. Jujur kaget juga, dan juga nggak nyangka ternyata ada kisah yang seperti ini di salah satu pondok kayak gitu ya. Masya Allah. Dan dari Mas Ari masih ada nggak kisah yang lainnya kayak apa ya gitu di pondok kita sih? Kebakaran yang kedua itu di gedung kedua. Pas itu kan lagi pada sholat maghrib. Nah, pas pada zikir itu ada yang lihat asap dari lantai 3. Ya, langsung pada lari ke sana. Aku kan nggak tahu apa-apa ya, soalnya kan beda sisi masjidnya. Ikut keluar nonton dari gedung yang ketiga. Ya, pada naik ke sana, ternyata kebakaran juga. Ya, itu pada lari ke sana kan, karena lantainya tuh dari triplek. Itu sampai apa sih? Agak turun lah. Oh, berarti apinya itu kayak menjalar gitu ya? Untungnya nggak terlalu menjalar. Oh gitu. Soalnya di sana full kayu loh. Lantainya. Kalau kebakar udah. Masya Allah. Itu sampai bengkok besi yang buat nahan lantainya. Karena mungkin saking panasnya gitu ya? Ya, banyak yang naik juga kan. Itu akhirnya paginya direnovasi. Oh, itu oknum. Ya. Ada yang ngebakar berarti? Ya, sengaja. Wah, karena kan Masya Allah. Pemilu yang dipengenin orang-orang kan libur pulang. Iya. Tapi karena oknumnya ini nggak suka, karena nggak pulang toh, akhirnya bikin masalah, ya. Ngebakar itu ya. Masya Allah ya. Itu mohon maaf, yang oknumnya itu dari anak pondoknya sendiri itu? Pondok santri ya? Iya, berarti. santri. Wah, ini kita di dunia ini nggak ada yang aman guys. Bahkan sekelas pondok yang kita kira di situ itu ya emang sih di semua lembaga itu nggak dari pondok itu pasti ada aja oknumnya kayak gitu ya. Dan yang bisa kita ambil pelajaran di sini, kita harus selalu berhati-hati, betul nggak ya, Mas Ari ya. Nah, terus apalagi nih yang selain itu? Mungkin itu sih. Itu aja ya. Ya. Nah, itu tadi 2 kisah yang sangat unik yang baru aja kita dengerin. Dan untuk Mas Ari, sekali lagi big respect, udah jauh-jauh dari salah satu daerah di Yogyakarta, mau datengin podcast kita yang di sini akan dibangun gedung di tengah hutan. Dan ini jadi episode yang sangat spesial karena tadi ada 2 cerita yang dulunya itu jujur nggak pernah kepikiran kayak gitu, nyampe baru denger di sini itu tuh
mind blowing banget kayak gitulah. Dan itu tadi episode ketiga di The Untold Story of Being a Santri, episode cerita yang sangat terkenang, nggak bisa dilupakan dalam hati. Dan jazakumullah khairan untuk teman-teman sekalian yang udah mau nonton dari awal sampai akhir. Juga jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, share ke teman-teman, dan komen di bawah kalau punya cerita yang menarik. Ya, biar kita sama-sama bisa berbagi cerita. Barakallahu fikum. See you on the next video. Ciao.